Ketika kita menjadi pelaku firman, ketika Tuhan memberkati kita, kemudian kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, itu melebihi dari saya yang berkhotbah. Karena saya berkhotbah mengajar, kalian melakukan itu. Amin. Kemudian ketika kami ajarkan bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, takut sedikitlah dengan Tuhan, ya, maka Tuhan akan menyertai. Bukan main-main saya bicara, firman Tuhan yang berkata. Amin. Takut Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Takut Tuhan itu permulaan hikmat. Bahkan akan ditaruh hikmat yang pasal 2, pasal 3 itu. Tuhan kasih ketika kita takut Tuhan dulu. Kalau kita tidak takut Tuhan, ya, Tuhan juga tidak peduli dengan kita, ya. Dan kita tidak takut dan hormat kepada Dia, ya. Sebagai orang percaya, jangan kita cuma pakai kalung salib besar-besar, telinga ditaruh salib, tato di belakang salib, di sini salib, di sini salib, semua salib. Tapi hidup tidak berpadanan dengan salib. Walaupun nggak pakai apa-apa tanda-tanda salib, tapi orang lihat betul dia memang orang Kristen luar biasa dia. Itu yang Tuhan mau, kualitas seperti itu. Amin. Sehingga Tuhan percayakan banyak hal. Ketika kita bicara dengan orang bilang ini benar, aku dengar dia. Hidup dia dengan Tuhan luar biasa. Amin. Tidak perlu kita berteriak-teriak, aku ini orang Kristen, aku orang anak Tuhan, tidak perlu. Tapi orang melihat bahwa kehidupan kita benar-benar anak Tuhan. Amin. Benar-benar ikut Tuhan, benar-benar percaya Tuhan, dan benar-benar menikmati berkat-berkat Tuhan. Sehingga tidak perlu bicara orang ikut kita, ya. Tapi kita hidup tidak benar di hadapan Tuhan, tidak pernah takut Tuhan, banyak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Tapi mana menjadi contoh orang akan percaya dengan kita? Tidak ada, ya. Tidak akan ada orang percaya. Kita ajak dia, yuk sembahyang dengan aku. Hai, kamu aja kayak gitu. Kan tidak ada orang mau ikut. Tapi walaupun kita tidak ajak, tapi hidup kita benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, ya. Hidup benar di hadapan manusia, kita bisa kamuflase, bisa munafik kita. Bisa saat ini saya baik di hadapan Papa Bimo, tapi di depan saya cerita tentang Papa Bimo. Bisa, benar ya Papa Bimo, ya? Itu namanya Kristen munafik. Tapi Kristen yang benar tidak banyak ngomong, tapi hidupnya benar di hadapan Tuhan. Maka orang tidak perlu, seandainya ada musuh pun yang datang menyerang kita, mengata-ngatai kita, memfitnah kita, akan banyak orang akan membela kita. Amin. Kenapa? Benar kok dia. Seandainya pun kita sudah berbuat salah, orang tetap akan membela, karena mereka melihat kita hidup benar. Padahal benar sudah salah. Karena hidup kita benar di hadapan Tuhan. Apalagi kalau sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, ya. Malam hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, saya mau ngajak saudara untuk minta ampun kepada Tuhan. Kenapa kita sakit? Mari kita baca-baca bersama-sama dalam Korintus. Makanya saya bilang baca firman supaya tahu, ya. 1 Korintus pasal 11. Saya akan bacakan mulai dari ayat 17. Ayat 27. 1 Korintus 11 ayat 27 mulai saya akan baca. Kalau yang bawa, makanya saya bilang kalau bisa ada Alkitab, pakailah Alkitab supaya tahu, oh iya ada itu ternyata. Pak Pendeta Devi itu nggak ngarang-ngarang ceritanya, ya. Takutnya nanti dibilang ngarang-ngarang. Di sini tulis begini, ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 bilang begini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri, atas dirinya,
ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dengan dunia ini. Amin. Sebelum kita makan, ya, saya ingin pada hari ini kita bukan melakukan ritual, bukan. Tetapi mulai dari saat ini, setiap kali kita mau makan dulu Tuhan, akui dosanya dalam hadapan Tuhan, pelanggaran ya Tuhan, minta ampun sama Tuhan, supaya bukan mendatangkan kutuk, hukum, dosa, bahkan meninggal. Sudah ditulis tadi, dengar ya, tadi ada kata-kata bahkan tidak sedikit yang meninggal, ya, karena tidak menghargai tubuh Tuhan. Ketika Anda minum makan tubuh Kristus, ini tubuh Kristus nih, ya, menebus dosa kita yang